Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian akhir semester atau PAS kelas 5 tema kelima semester 1 kurikulum 2013. Berikut sudah disediakan soal-soalnya untuk kita belajar bersama. Baiklah, sebelum dilanjut silakan di-subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Bisa berupa soal-soal ulangan ataupun latihan materi pelajaran ya. Baiklah, langsung saja kita jawab soal-soalnya. Nomor 1, berikut nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda, kecuali yang bukan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu A. Persatuan, B. Rela berkorban, C. Radikalisme, atau D. Cinta tanah air. Ya, jawabannya adalah C ya, radikalisme. Nomor 2, salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan serasi dan selaras, atau D. Tumbuh sikap individualisme. Ya, kehidupan yang serasi dan selaras. Nomor 3, contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia, kecuali A. Praktik KKN, B. Kesenjangan ekonomi, C. Isu dan sara, atau D. Arus globalisasi. Ya, kecuali D ya, arus globalisasi. Nomor 4, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, bagaimana? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. Peperangan, C. Balas dendam, atau D. Amarah akan penjajahan. Ya, jawabannya adalah A. Perjuangan dan pengorbanan. Nomor 5, berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu A. Toleransi, B. Memilih teman yang sepaham, C. Gotong royong, atau D. Tolong menolong. Jawabannya ini harusnya ini berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan, yaitu kecuali, harusnya ini tambahin dulu ya. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya adalah B ya. Memilih teman yang sepaham. Nomor 6, ide utama dari sebuah paragraf juga disebut titik-titik. A. Pikiran paragraf, B. Pikiran pokok, C. Pikiran penulis, atau D. Ide paragraf. Ya, nomor 6, jawabannya adalah B. Pikiran pokok paragraf. Nomor 7, kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok dari paragraf di bawah ini adalah A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. B. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. C. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Atau D. Hewan yang termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ya, jawabannya adalah ya A. Ya. Nomor 8. Cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu A. Menandai kalimat awal akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. B. Meringkas terlebih dahulu untuk menentukan pokok pikiran. C. Membaca keseluruhan bacaan baru menentukan kesimpulan. Atau D. Disesuaikan dengan judul bacaan. Ya, nomor 8 jawabannya adalah A. Nomor 9, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air.
Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah A. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. B. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. C. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Atau D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya, nomor 9 jawabannya adalah D. Nomor 10, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang harus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi yang diperoleh dari paragraf di atas adalah A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. B. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Atau C. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Atau D. Lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang harus diekspor. Dan nomor 10 jawabannya adalah ya A jawabannya. Nomor 11. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya laut kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut titik-titik. A. Agraris, B. Maritim, C. Kawasan Nusantara, atau D. Perairan. Ya, B. Maritim jawabannya. 12. Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. Apa saja benua yang mengapit Indonesia? A. Benua Eropa dan benua Asia. C. Benua Eropa dan benua Australia. C. Benua Australia dan benua Asia. Atau D. Benua Australia dan benua Eropa. Ya, jawabannya adalah C ya. 13. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, atau D. Brunei Darussalam. Ya, nomor 13 jawabannya adalah C. Malaysia ya. Nomor 14, yang bukan merupakan komponen dari peta adalah A. Judul peta, B. Daftar isi, C. Skala peta, atau D. Arah mata angin. Ya, D. Nomor 14 adalah B. Daftar isi. 15. Merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut disebut A. Gunung, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, atau D. Dataran rendah. Ya, A jawabannya. Gunung. Nomor 16. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, atau D. Habitat. Ya, 16 C. Ekosistem. 17. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya kecuali A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, atau D. Predator. D. Predator. 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah A. Unta, B. Burung kalkun, C. Gajah, D. Singa. Ya, 18 unta. 19. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, atau D. Spora. Ya, 19 jawabannya B. 20. Hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain.
Dengan demikian, mangsa akan lepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan disebut A. Ekosistem, B. Habitat, C. Jaring-jaring makanan, D. Rantai makanan. Ya, disebut rantai makanan. Baik, 20 soal pilihan ganda sudah dijawab. Selanjutnya ada soal isian. Teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com. Link tersedia di bagian deskripsi atau di bagian akhir video ini. Demikianlah, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.